Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul Dulu Romawi, kini Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berbuat rusak di bumi. Bolehkah kami membayar upeti kepada engkau dengan syarat bahwa engkau suka membangun sebuah tembok antara kami dan mereka? Surat 18 Surat Al-Kahfi ayat 94. Di kalangan kaum muslimin, Iskandar Dzulqarnain adalah nama yang disukai banyak orang. Ini sebagai isti'arah kepada Dzulqarnain, seorang raja besar yang namanya disebut di dalam Al-Quran, yang mereka kira ia adalah Iskandar yang agung di dalam sejarah. Ini namanya salah kaprah, kata orang Jawa. Memang keduanya sama-sama raja besar, penguasa tunggal, dua superpower ketika itu. Tetapi antara keduanya berbeda. Jelasnya, Dzulqarnain dan Iskandar adalah dua pribadi yang berbeda. Jika dirinci, perbedaannya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, Dzulqarnain secara etnis adalah orang Persia, dan secara historis menurut Maulana Muhammad Ali adalah Darius I. Hidup pada tahun 521 hingga 485 sebelum Tarik Masehi. Sedangkan Iskandar atau Alexander adalah bangsa Yunani atau Makedonia. Secara harfiah, Dzulqarnain atau Dzulqarnain artinya orang yang mempunyai dua tanduk, dan dapat pula berarti orang yang memerintah dua generasi, atau raja yang memerintah dua kerajaan, seperti nubuat yang terdapat di dalam surat Nabi Daniel dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, Dzulqarnain secara teologi adalah monoteisme menurut Ensiklopedia Britannica. Sedangkan Darius adalah pemeluk agama Zarathustra yang setia, sedangkan Alexander seorang paganis Yunani. Perbedaan yang ketiga adalah Dzulqarnain hidup pada abad ke-6 sebelum Hijriah, sedangkan Alexander hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Saya ulangi lagi, perbedaan yang ketiga adalah Dzulqarnain hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi,
sedangkan Alexander hidup pada tahun keempat sebelum Masehi. Yang keempat, Dzulkarnain adalah baik dalam Quran suci maupun catatan sejarah menjelaskan bahwa untuk mengukuhkan tapal batas kerajaannya, ia mengadakan perjalanan ke arah barat sampai di tempat terbenamnya matahari. Sedangkan Alexander tidak pernah mengadakan perjalanan yang serupa dengan itu. Yang kelima, Dzulkarnain juga menurut Quran suci adalah raja yang arif, bijaksana, tidak berlaku kejam kepada sesama manusia, sedangkan Alexander sebaliknya. Alasan atau perbedaan yang keenam adalah kisah Dzulkarnain di dalam Quran suci mengandung makna yang lebih dalam ketimbang sekedar makna historis. Sedangkan Alexander tidak pernah disebut-sebut di dalam Quran suci. Perjalanan Dzulkarnain. Perjalanan ke arah barat sebagai upaya memperkuat tapal batas kerajaannya itu terakhir hingga tatkala ia atau Dzulkarnain sampai di tempat terbenamnya matahari dan menemukan matahari itu terbenam di Laut Hitam. Surat Al-Kahfi 18 ayatnya 16. Selanjutnya perjalanan ke arah timur hingga tatkala ia sampai di tempat terbitnya matahari. Ia menemukan matahari itu terbit di atas kaum yang tidak kami beri perlindungan dari matahari itu. Al-Kahfi 18 ayat 90. Ini jelas menunjuk pada wilayah Asia Tengah yang dituju. Lalu meneruskan perjalanan ke utara hingga tatkala ia sampai di tempat antara dua bukit. Di sisi bukit-bukit itu ia bertemu dengan kaum yang hampir-hampir tidak mengerti pembicaraan. Surat Al-Kahfi 18 ayatnya 93. Yang diisyaratkan di sini ialah Bukit Armenia di Azerbaijan yang sekarang ini. Dalam perjalanan ke utara ini Dzulkarnain bertemu dengan suatu bangsa yang berlainan bahasanya. Saya lanjutkan lewat juru bahasa mereka, bahasa yang tidak dimengerti, yaitu bahasa Persia. Ini menjelaskan kepada Dzulkarnain bahwa di sebelah utara mereka bertinggal Ya'juj dan Ma'juj yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka memohon agar Dzulkarnain membuat dinding atau tembok pemisah atau tembok pembatas. Permohonan itu dikabulkan oleh Dzulkarnain. Demikian video ini, kita sambung pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.